Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang teorema nilai rata-rata pada integral dan penggunaannya pada bentuk simetri. Kita mulai dari definisi dari nilai rata-rata pada suatu fungsi. Jika f is integrable, ini artinya fungsi f ini integralnya terdefinisi pada interval AB, interval tertutup. Maka kita bisa mencari nilai rata-rata fungsi tersebut pada interval AB dengan cara 1 per B min A integral A sampai B fx dx. Batas bawahnya, B-nya batas atasnya. Ya. Untuk lebih paham, kita lihat contoh 1. Carilah nilai rata-rata fungsi fx sama dengan x dikalikan sin x kuadrat dx pada interval tertutup 0 akar B. Jika fungsi ini diilustrasikan, bentuk grafiknya adalah seperti berikut ya, bagian bawah kiri ini. Kalian bisa mengerjakannya pada GeoGebra ya. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai rata-rata ini? Kita tinggal substitusikan saja ya. Nilai rata-rata fungsi f(x) sama dengan x sin x kuadrat bisa kita cari. Kita teruskan rumusnya 1 per B min A dikali 1 B fx dx. Nah, bentuknya ini ya. Nah, tinggal disubstitusikan B-nya akar pi, A-nya ini 0. 1 per akar pi ya, akar pi dikurangi 0, akar pi integral A-nya 0, ini akar pi. Fx dx berarti x sin x kuadrat d dx. Nah, untuk mencari nilai rata-rata fungsi ini kita perlu menyelesaikan integral ini. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan integral ini? Kita bisa menggunakan metode substitusi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita misalkan, misal U sama dengan X kuadrat. Nah, maka di sini du dx turunan U terhadap X 2X. Nah, kita sesuaikan di sini ada X dx. Nah, ketika x dikalikan dx kalikan silang, duanya ke bawah jadinya du per 2 sama dengan x dx. Nah, jadi nanti bentuk x dx kita ganti menjadi du per 2 ya. Terus bagaimana dengan batasnya? Untuk batasnya ketika x-nya sama dengan 0, u-nya bagaimana? Nah, kita substitusikan. Ketika x-nya 0, u-nya berarti 0 kuadrat, u-nya juga sama dengan 0 ya. Ketika x-nya sama dengan akar pi, u-nya x-nya akar pi, kita substitusikan di sini akar pi kuadrat, jadinya akarnya hilang menjadi pi. Jadi bentuk ini menjadi 1 per akar pi integral 0 sampai akar pi menjadi pi ya, pi sin x kuadrat. Nah, x kuadrat kan menjadi U ya, x kuadratnya U jadinya sin U x dx menjadi du per 2 du per 2. Nah, jadi bisa dituliskan duanya di depan sini boleh. Nah, setelah ini lebih mudah kita selesaikan, jadi menjadi 1 per 2 akar pi. Nah, integral dari sin U apa? Negatif cos U ya, negatif cos U. Ini kita pasang untuk batas atasnya pi sama 0 ya, sehingga didapat 1 per 2 akar pi ini negatif cos pi. Nah, terus dikurangi negatif cos 0. Nah, jadi positif ya, cos 0. Nah, ini sama dengan 1 per 2 akar pi. Cos pi ini negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadinya 1. Plus cos 0 juga 1. Sehingga didapat 1 per 2 akar pi. 1 tambah 1, 2. Nah, sehingga duanya dicoret. Hasilnya adalah 1 per akar pi. Jadi nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan x sin x kuadrat pada interval 0 sampai akar pi adalah 1 per akar pi. Nah, maaf ya, ini salah
ketik ya ketambahan, jadi fx sama dengan nc kuadrat aja ini, nggak pakai dx gitu ya. Selanjutnya kita masuk teorema A tentang teorema nilai rata-rata pada integral. Jika f kontinu pada interval tertutup AB, maka ada suatu bilangan C, yang mana C ini terletak di antara interval AB, sedemikian hingga Fc sama dengan 1 per B min A integral AB Ft dt. Nah, integral Ft dt dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B, seperti yang tadi ya. Ini untuk memahami kita bisa mengilustrasikan pada gambar seperti di bawah ini. Di sini bentuk fungsinya adalah Ft ya, Y sama dengan Ft. Sedangkan untuk C-nya ini terletak di antara AB ya. Jadi bentuk ini bisa kita buat sebagai bentuk luasan ini ya. Jadi ini ketika B min A dikalikan silang pindah ke ruas kanan, kan bisa saya tuliskan Fc dikalikan B min A sama dengan AB Ft dt. Nah, integral Ft dt dari batas bawahnya A, batas atasnya B, ini kan berarti kan yang dicarikan luas yang di bawah kurva ya, di bawah kurva Ft ini. Sedangkan yang Fc dikalikan B min A ini merupakan luas suatu persegi panjang. Dengan Fc ini di sini berarti mencerminkan tingginya, sedangkan B min A ini mencerminkan panjangnya ya. Baik, untuk lebih paham kita coba lihat contoh soalnya. Contoh kedua, carilah semua nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata pada integral fx sama dengan x kuadrat pada interval tertutup negatif 3 sampai 3. Kita cari misalkan di sini fc sama dengan 1 per b min a ya. B min a berarti ini di sini ini b-nya, negatif 3 ini a-nya. Jadi 3 dikurangi negatif 3, terus integral negatif 3 sampai 3, fungsinya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat dx. Nah, jadinya seperti ini ya. Sehingga didapat 1 per 6 integral dari x kuadrat adalah 1 per 3 x pangkat 3. Nah, jadinya di sini 3, di sini negatif 3 ya. Sehingga didapat ini 1 per 18, 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 nya berapa ini? Nah, kurang 3 pangkat 3 nya 27 dikurangi, nah negatif 3 pangkat 3 negatif 27 jadi positif 27, sehingga didapat 27 tambah 27 54 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 3. Nah, ini Fc. Kita mencari nilai C. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat, maka fc sama dengan c kuadrat gitu ya. Jadi fc ini kan sama dengan c kuadrat, ini sama dengan 3. Nah, kalau untuk mencari c sama dengan minus akar 3. Coba kita lihat, plus akar 3 sama negatif akar 3 ini kan letaknya di antara negatif 3 sampai 3. Jadi keduanya ini memenuhi. Jadi memenuhi teorema nilai rata-rata pada integral. Jadi jawabannya adalah C-nya negatif akar 3 dan positif akar 3. Kita lanjutkan teorema dari simetri ya. Jika f suatu fungsi genap, jika f merupakan fungsi genap, maka bentuknya integral fx dx dari batas bawahnya negatif a sampai a, batas atasnya bisa dituliskan menjadi 2 dikalikan batas bawahnya ini dari 0 sampai a, jadi setengahnya ya. Negatif a sampai a, ini tengah-tengahnya kan 0, dari 0 sampai a. Bisa juga dituliskan negatif a sampai 0. Nah, fx dx itu untuk fungsi genap. Kenapa bisa dituliskan demikian? Karena di sini untuk setengahnya ini merupakan, untuk setengahnya lagi ini merupakan
luasan yang sama persis. Jadi bisa dituliskan 2 dikalikan salah satu luasan tersebut saja. Jadi tidak perlu mencari keduanya ya, cukup mencari salah satu. Untuk yang fungsi, soalnya ini bentuknya simetri ya, fungsi ganjil, maka integral fx dx dari batas bawahnya negatif A, batas atasnya A ini sama dengan 0. Karena di sini untuk area yang luas, area yang kiri, sebelah kiri ini menetralkan yang sebelah kanan. Coba lihat di sini bentuknya ini menetralkan yang ini, ya. Ini menetralkan yang ini. Jadi ketika dijumlahkan ini hasilnya 0. Ya, jadi gitu ya. Untuk lebih paham kita coba ke contoh soal. Hitung atau evaluasi integral cos x per 4 dx. Nah, dari batas bawahnya negatif pi, batas atasnya pi. Coba kita carilah, kita identifikasi di sini. Cos x per 4 ini merupakan fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya. Kalau merupakan salah satu fungsi genap atau fungsi ganjil, berarti kita bisa menerapkan teorema sebelumnya gitu ya. Untuk bisa kita menentukan ini fungsi genap atau fungsi ganjil, masih ingat caranya ya. Ini sebagai pengingat jika suatu fungsi, ini fungsi fx misalkan ya, fx di sini merupakan fungsi genap. Jika bagaimana ini ganjil. Jika di sini ketika saya substitusikan negatif x, f negatif x sama dengan fx. Nah, gini ya. Kalau yang ini fungsi ganjil ketika disubstitusikan negatif x, ini sama dengan negatif fx. Nah, ini ya. Contohnya, contohnya yang paling mudah, paling sering kita temui adalah contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, ketika f negatif x ini juga sama. Ketika negatif x dikuadratkan, nah, jadinya kan x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kan sama dengan fx. Nah, jadi f negatif x sama dengan fx. Nah, ini merupakan contoh fungsi genap. Demikian pula cos. Jadi untuk fx sama dengan cos x, ketika f negatif x sama dengan cos negatif x. Nah, cos negatif x ini sama dengan cos x. Nah, jadi fx sama dengan f negatif x. Nah, jadi cos x ini merupakan fungsi genap. Kalau fungsi ganjil contohnya, contoh fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau f negatif x-nya sama dengan ketika negatif x pangkat 3. Nah, jadi kan hasilnya negatif x pangkat 3. Ini kan bentuk negatif dari fungsi fx. Jadi ini termasuk fungsi ganjil. Nah, jadi untuk contoh 3, untuk cos x per 4 ini merupakan fungsi genap. Nah, karena fungsi genap bisa kita tuliskan bentuk ini menjadi ya, contoh 3 ini fungsi genap. Karena di sini cos negatif x per 4 ya, ini sama dengan cos x per 4 ya. Maka di sini fungsi genap. Maka kita ini bisa tuliskan setengahnya negatif pi sampai pi. Berarti bisa kita tuliskan 2 dikalikan batasnya dari 0 sampai pi ya. Kita pakai yang positif. Dari cos x per 4 dx. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan lagi ini. Ya, kita buat misalan sebelah sini. Misalnya U ya, yang lebih familiar, U sama dengan x per 4. Jika U sama dengan x per 4, maka du dx-nya kelihatan ya, du dx-nya sama dengan 1 per 4. Sehingga menjadi dx-nya nanti 4 du ya, dikalikan silang ya, dx kali 1 4 kali du. Jadi 4 du sama dengan dx. Nah, jadi dx nanti kita ganti dengan 4 du. Terus untuk batasnya bagaimana? Nah, untuk batas
Ketika X-nya sama dengan 0, maka U sama dengan, ketika X sama dengan 0, U-nya 0 bagi 4, 0 juga. Ketika X-nya sama dengan Pi, U-nya bagaimana? Pi per 4. Tinggal disubstitusikan saja ya. Jadi ini bisa saya tuliskan 2, batas bawahnya 0, batas atasnya Pi per 4. Cos, tadi sudah kita misalkan Pi per 4-nya adalah U. Cos U dx sama dengan 4 du ya, du 4. Nah, 4 ini bisa kita tuliskan di sini atau di sini, kita kalikan ya. Kita di sini aja 4, karena cos theta bisa kita keluarkan ya. 2 kali 4 8. Nah, integral dari cos U apa? Sin U ya. Jadi sin U ini batas Pi per 4 0. Nah, 8 sin Pi per 4, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 0 0. Jadi di sini setengah akar 2. Sehingga diperoleh 8 kali setengah akar 2 menjadi 4 akar 2. Nah, ini merupakan hasilnya. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Evaluasi bentuk ini. Nah, kita lagi-lagi kita tentukan di sini termasuk fungsi ganjil, fungsi genap atau bukan keduanya ya. Kalau termasuk fungsi ganjil atau genap, kita bisa menerapkan teorema yang ada ya. Jadi kita cek seperti yang tadi ya. Jadi kita ganti X-nya menjadi negatif X ya. Jadi Fx-nya di sini adalah X pangkat 5 per X kuadrat plus 4. Nah, jadi F negatif X sama dengan, ketika negatif X pangkat 5 per negatif X kuadrat plus 4. Nah, di sini negatif X pangkat 5, tentunya negatif X kuadrat kan sama aja, X kuadrat ya, plus 4. Nah, bentuk ini kan bisa kita keluarkan negatif X pangkat 5 per X kuadrat plus 4. Nah, X kuadrat per X kuadrat plus 4 ini kan Fx. Nah, jadi bentuknya adalah negatif Fx. Nah, kalau F negatif X sama dengan negatif F tadi apa? Fungsi ganjil. Nah, karena fungsi ganjil di sini apa hasilnya? Yaitu 0. Nah, jadi nomor 4 ini hasilnya 0. Nah, jadi ketika kita mengetahui bentuk teorema tadi, fungsi genap, fungsi ganjil tadi, itu lebih memudahkan kita. Jadi untuk contoh soal nomor 4, ini hasilnya adalah 0. Kita coba soal nomor 5, evaluasi ini. Nah, ini lebih panjang bentuknya ya. Kita coba mana yang fungsi ganjil, mana fungsi genap. Ini campuran ini ya. Kalau X pangkat 4 jelas ya. X terus pangkatnya ini bilangan genap, ini fungsi genap. X pangkat 3 ganjil. Untuk X sin pangkat 6X, nah ini bagaimana? Biar lebih mudah kita coba Fx sama dengan X, ini untuk ngecek ya, sin pangkat 6X. F negatif X-nya sama dengan negatif X, terus ini sin pangkat 6 negatif X. Nah, sin pangkat 6 negatif X, ini sin negatif X dipangkatkan 6. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi negatif X tetap negatif X. Nah, sin negatif X dipangkatkan 6. Nah, yang dipangkatkan 6 ini sin negatif X-nya ya. Ini hasilnya tentunya sin X pangkat 6. Gitu ya. Jadi sin X dipangkatkan 6. Jadi kembali ke awal sama sin pangkat 6X. Nah, seperti ini kan. Jadi ini sama aja negatif Fx. Nah, X dikalikan sin pangkat 6X. Nah, ini kan bentuknya Fx. Nah, jadi di sini fungsi ganjil ya. Jadi X sin pangkat 6X fungsi ganjil, X pangkat 3 ini fungsi ganjil, sedangkan X pangkat 4 ini fungsi genap. Jadi cara pengerjaannya adalah kita bagi 2 aja ya. Negatif 2 di sini X sin pangkat 6X
plus X pangkat 3 dx dikurangi ini negatif 2 sampai 2, ini X pangkat 4 dx. Nah, ini kan fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil tadi hasilnya 0, berarti 0 dikurangi, sedangkan ini fungsi genap. Negatif 2 sampai 2 kita ambil tengah-tengahnya, setengahnya saja. Jadi ini 2 dikalikan 0 sampai 2 untuk X pangkat 4 dx-nya. Sehingga didapat negatif 2. Integral dari X pangkat 4 ini apa? 1/5 X pangkat 5. Nah, ini batasnya 2 sampai 0. Jadi hasilnya ini negatif 2/5 X pangkat 5. Ini substitusikan 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Sehingga nah, yang 0 pangkat 5 0 ya, sehingga didapatkan negatif 64/5. Ini hasilnya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, evaluasi bentuk ini. Nah, ini ya seperti yang tadi sin pangkat 6x atau sin x pangkat 6. Sin x itu fungsi ganjil, tapi dipangkatkan bilangan genap. Ini nanti hasilnya tadi fungsi genap atau ganjil tadi. Fungsi ganjil ya. Genap, tapi ini kan dikalikan X ya. Jadi kalau sin pangkat 6x saja ini sebenarnya fungsi genap. Paham ya? Kalau sin X ini fungsi ganjil, tapi ketika sin X dipangkatkan 6, ini menjadi fungsi genap. Kalau sin X ini fungsi ganjil, ketika dipangkatkan bilangan ganjil, maka merupakan fungsi ganjil. Nah, selanjutnya di sini, nah, sebagai catatan biar lebih mudah. Jadi ketika fungsi ganjil, seperti sin X di sini, ketika dipangkatkan bilangannya genap yang seperti awal menjadi fungsi genap. Kalau ini fungsi ganjil dipangkatkan dengan bilangan ganjil, nah seperti ini hasilnya tetap fungsi ganjil. Coba kita cek ya. Bentuk fx sama dengan sin pangkat 3x. F negatif x-nya seperti apa? Jadi sin pangkat 3 negatif x. Nah, ini kan sama aja dengan sin negatif x dipangkatkan 3. Nah, ini hasilnya tentunya negatif. Berarti negatif sin pangkat 3x, nah, atau negatif sin x pangkat 3 gitu ya. Jadi ini fungsi ganjil, benar ya. Jadi negatif fx. Sin pangkat 3x ini fungsi ganjil, cos pangkat 5x. Nah, ini cos x ini fungsi genap. Fungsi genap dipangkatkan 5, ini hasilnya untuk fungsi genap fx sama dengan cos pangkat 5x. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan kita cek ya, fx sama dengan cos pangkat 5x, f negatif x sama dengan cos negatif x dipangkatkan dengan 5. Cos negatif x ini kan sama dengan cos x, nah berarti sama dengan cos x pangkat 5. Nah, berarti sama ini ya, cos pangkat 5x. Jadi ini merupakan fungsi genap. Jadi sin pangkat 3x ini fungsi ganjil, sedangkan cos pangkat 5x ini merupakan fungsi genap. Nah, fungsi ganjil dikalikan fungsi genap, hasilnya apa? Hasilnya adalah fungsi ganjil. Ya, jadi fungsi ganjil dikalikan fungsi genap, ini hasilnya fungsi ganjil. Karena di sini fungsi ganjil, maka hasilnya bagaimana? Yaitu hasilnya ini 0. Untuk lebih meyakinkan kita coba ambil fungsi ganjil 1, fungsi genap 1, kita kalikan yang lebih mudah. Misalkan yang di contoh di awal tadi, untuk fungsi genapnya kita ambil ini x kuadrat. Nah,
fungsi ganjilnya X pangkat 3 atau X pangkat 3 ya, lebih besar. X pangkat 3. Nah, perkalian ini fungsi genap kali fungsi ganjil. Di sini kan X pangkat 5. Nah, X pangkat 5 ini bentuknya apa? X pangkat 5 ini misalkan F X sama dengan X pangkat 5 ya. F negatif X sama dengan negatif X pangkat 5. Ini kan fungsi ganjil ya. Jadi fungsi ganjil dikalikan fungsi genap itu nanti hasilnya adalah fungsi ganjil. Nah, karena fungsi ganjil maka di sini hasil integral ini adalah 0. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke fungsi periodik. Nah, teorema C, jika f merupakan suatu fungsi periodik dengan periode b, maka bentuk integral ini integral fx dx batas bawahnya A, batas atasnya B. Ini hasilnya akan sama dengan integral fx dx ketika batas bawahnya ditambah B, B-nya ini periodenya, periode fungsi tersebut, dan batas atasnya juga ditambahkan periode sebesar B ya, sama-sama. Kenapa ini sama? Karena di sini setelah fungsi tersebut ya melewati periode tersebut, maka fungsinya akan membentuk suatu pola yang sama. Nah, kalau kita bicara tentang luasan, maka luasnya akan sama persis. Jadi di sini dari interval A sampai B fungsinya seperti ini. Ketika ini A-nya ditambah sebesar periodenya A plus B dan B-nya batas atasnya ditambah P juga, maka bentuknya A plus B sampai B plus B fungsi ini akan sama persis. Nah, jadi luas daerah A ini sama dengan luas daerah B. Bagaimana contoh soalnya? Nah, bentuk ini. Integral mutlak sin X dx. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Jika kita ilustrasikan fungsi mutlak sin X bentuknya seperti ini ya. Jadi mutlak fungsinya selalu di atas sumbu X. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 0 sampai pi mutlak sin X dx ditambah dengan ini pi, ini 2pi. Ingat di sini periodenya pi ya. Coba lihat di sini 0 sampai pi. Nah, setelah melewati pi ini bentuk polanya sama. Kembali lagi ke awal ya. Jadi makanya di sini saya baginya untuk intervalnya itu sebesar pi. Jadi 0 sampai pi, pi sampai 2pi. Misalkan 3pi juga gitu. Jadi 0 sampai pi ditambah pi sampai 2pi tambah 2pi sampai 3pi. Di sini mutlak sin X dx. Nah, coba lihat di sini tetap dituliskan ini mutlak sin X dx. Nah, coba lihat di sini integral pi sampai 2pi. Nah, karena tadi ini periodenya sebesar pi, maka bentuk ini sama persis dengan ini. Ya, berarti di sini bisa saya tuliskan ini ditambah 0 sampai pi. Nah, kan hasilnya sama. Luasannya sama. Karena luas ini sama dengan luas ini. Ya, jadi saya tuliskan seperti ini. Sama. Jadi ini sama aja dengan 2 dikalikan 0 sampai pi sin X agak mutlak dx. Nah, sehingga didapat 2 integral dari sin X dx bagaimana? 2 integral dari sin X ini cos X ya. Cos X ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Jadi ini 2 menjadi cos pi dikurangi dengan cos 0. 2 cos pi. Nah, cos pi ini berapa? Cos pi di sini nilainya adalah ini hasilnya integral ini negatif ya. Sin U ini integralnya negatif cos X ya, maaf. Negatif cos X di sini, jadi ini negatif cos pi ya dikurangi negatif cos X. Jadi negatif cos 0 jadi positif ya.
Jadi 2 negatif cos B. Nah, cos B ini negatif 1 ya. Berarti negatif cos B berarti plus ya, plus 1. Ditambah dengan cos 0. Cos 0 berapa? Hasilnya yaitu 1. Sehingga didapat 2 kalikan 2 hasilnya 4. Nah, jadi hasil integral ini adalah 4. Selanjutnya, nah bentuk ini. Bagaimana hasilnya? Dengan persoalan yang sama ya tadi, ini bisa kita pecah menjadi ini 0 sampai pi ya, karena periodenya sebesar pi dx ditambah ini pi sampai 2pi mutlak sin x dx ditambah ini 2pi sampai 3pi dan seterusnya sampai ini 99pi 100pi ini mutlak sin x dx. Nah, bentuk ini kan sama semua ya, jadi kita bisa tuliskan ini bentuknya sebesar berapa ya. Tadi hanya 2, ini sampai 100. Jadi ini sama aja, bisa saya tuliskan. Ini saya tuliskan dulu pi mutlak sin x dx ditambah ini bisa ditulis ya pi sampai 2pi ini 0 sampai pi mutlak sin x dx. Nah, ini sebanyak 100. Nah, perulangannya sebanyak 100 kali. Maaf, ini 0 ya. Ini 0 sampai pi ini ya. Sampai pi mutlak sin x dx. Nah, ini sebanyak 100. Jadi kita menghitungnya adalah 100 dikalikan integral dari 0 sampai pi mutlak sin x dx. Nah, tadi hasilnya integral ini berapa? 2 ya. Masih ingat tadi hasilnya adalah ini adalah negatif cos pi dikurangi negatif cos 0. Topolis cos 0. Ini tadi ya. 100 negatif cos pi ini hasilnya adalah 1 ya. Cos pi ini negatif 1 dikalikan negatif dari positif plus cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 200. Ini merupakan hasilnya. Paham ya? Untuk mencoba soal-soal lain, kalian bisa explore ya. Latihan soal di buku sangat banyak. Nanti jika ada kendala, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ya, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.